Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak 12 agama. Marilah kita buka usul fikihnya, yang mana dalam pertemuan tatap muka itu ternyata saya teliti tentang masalah usul fikih. Ternyata buku paket tidak ada yang pegang buku paket, sedangkan saya sudah kirim pada semester 1 itu. Tanpa pegang buku ya tidak bisa, karena terus terang aja masalah usul fikih ini termasuk ujian yang sangat penting. Saya kira sudah punya semua buku usul fikih itu, buku paket yang ada dalam usul fikih itu. Sedangkan bahan-bahan ujian itu ada di buku paket yang saya kirim ke kelas 12 agama ini. Maka semuanya soal-soalnya ada di situ semuanya. Marilah kita buka pada halaman 77 ini, masalah usul fikih yang saya ulang, masalah ittiba dan taklid serta talfiq. Itu ada 3 judul: ittiba, taklid, dan talfiq. Itu masalah itu saya hanya bacakan dan saya tunjukkan rumus-rumusnya aja. Apabila kita sudah mengerti tentang rumus yang ada dalam pengertian ittiba, taklid, dan talfiq itu, insya Allah kita bisa menjawab apabila kita mempunyai buku. Dan selain daripada judul-judul yang ada itu, masalah pensyaratan dan hukum serta sebab-sebabnya, ada hukum yang timbul dari usul fikih ini. Marilah kita buka halaman 77 sampai berikutnya itu. Kita sudah mengetahui tentang ittiba. Yang pertama itu, apa ittiba itu? Ini kan bahasa Arab. Nah itulah sering orang itu itba, kadang-kadang mengucapkan itba pada Rasul, itba pada kiai, itba pada pak guru, artinya mengikuti. Lah kalau itba ini mengikuti kepada hukum yang telah tahu dan telah mengetahui tentang dasarnya, artinya sudah mempercayai tentang masalah apa yang diikuti, artinya mengikuti. Ittiba itu mengikuti. Makanya itba Rasul itu mengikuti tentang jejak Rasul. Kepada Rasul ini kamu sudah tahu, sudah mempercayai apa yang telah dilarang, apa yang telah diperintah oleh Rasul ini. Jadi kamu sudah mengetahui tentang dasar dan kepercayaan daripada Rasul yang telah kita ketahui itu. Itulah namanya itba. Jadi kalau itba ke Rasul itu sudah mengetahui tentang dasar-dasarnya, dan sebagian sudah tahu tentang ayat dan hadisnya yang telah diperintahkan dan yang dilarang oleh Rasul itu. Makanya kita bisa mengatakan itba kepada Rasul itu. Inilah rumus-rumusnya yang seperti itu. Sedangkan persyaratan-persyaratan untuk mengikuti itu ya banyak sekali. Cuma saya himbaukan, saya beritahukan tentang masalah judul-judul daripada itba tersebut. Maka karena itu di sini ada bahasa Arabnya itu al-ahdu biqaulil ghair ma'a ma'rifati dalilatin. Itu sudah mengetahui tentang dalil-dalilnya itu.
sudah mengetahui tentang hadis-hadisnya, mengetahui tentang masalah ayat-ayatnya, masalah itba kepada Rasul itu. Jadi insya Allah mengikuti Rasul ini karena sudah mengetahui dan mempercayai kepada beliau-beliaunya itu. Ini yang pertama. Masalah taklid yaitu mengikuti tapi tidak tahu tentang masalah dalil-dalilnya, mengambil atau mengikuti karena tidak tahu tentang masalah dasar dan dalilnya itu. Jadi sekarang ini banyak orang yang mengikuti kiai, mengikuti kepada Pak Guru, tapi tidak tahu tentang masalah dalilnya, tidak tahu tentang dasarnya, hanya mengikuti, ambil dari yang gampang-gampang itu. Makanya banyak agama Islam orang itu dikatakan ikut-ikutan yang seperti itu. Ke dasarnya tidak tahu, ke dalilnya tidak tahu, tentang penyebab-penyebabnya dan latar belakangnya itu tidak tahu. Cuma mendengar daripada pidato malah kita jihad. Nah, contohnya masalah jihad ini yang banyak ikut-ikutan tanpa mengetahui tentang dasar, tidak mengetahui tentang dalilnya, maka banyak orang yang mengikuti karena ketidaktahuan itu cuma melihat sekilas daripada keterangan dan pidato yang ada baru kita tertarik. Akhirnya banyak orang Islam sama-sama Islamnya yang mengikuti tanpa tahu dalil-dalilnya. Makanya di Indonesia pun sangat banyak teror-teror yang seperti itu, hanya mengikuti tapi tidak tahu pada dalilnya, tidak tahu tentang dasarnya, tidak tahu tentang latar belakangnya, hukumnya pun tidak tahu. Akhirnya jadi Islam ikut-ikutan. Nah inilah karena sekarang yang dalam dasar-dasarnya yang itu kurang menguasai tentang ilmu yang ada pada waktu itu yang dijelaskan oleh ulama dan oleh para guru itu tidak meneliti tentang masalah itu, akhirnya diikuti. Lah akhirnya ya di Indonesia yang banyak orang Islam itu sendiri yang seperti itu. Tidak tahu dasarnya, tidak tahu dalilnya, tidak tahu hukumnya, tidak tahu tentang dasar-dasar dan latar belakangnya itu. Hanya jadi Islam ikut-ikutan. Setelah ini kadang-kadang ikut beberapa bulan, ikut beberapa hari, cocok, pindah lagi. Nah inilah supaya tidak jadi Islam yang selalu taklid. Nah itulah yang dilarang oleh Islam itu sendiri, dan bahkan banyak yang bertentangan dengan hukum Islam, banyak yang bertentangan dengan hukum negara karena jadi Islam ikut-ikutan. Nah, ini yang namanya taklid. Yang nomor 3 itu masalah talfik, masalah amalan dan perbuatan. Masalah amalan dan perbuatan ini kadang-kadang mengikuti, ternyata kadang-kadang setelah melakukan tidak sukses, setelah diamalkan atau dilakukan kadang-kadang tidak cocok. Ya itulah namanya pengikut-pengikut Islam yang selalu talfik, selalu berpindah-pindah karena amalan dan perbuatan itu. Jadi kita ini mengamalkan apapun, melakukan apapun, kita ketahui dulu apa dasarnya dan siapa ketuanya dan siapa yang menghimbaukan dan siapa yang memberikan. Teliti dulu supaya kita tidak jadi Islam taklid dan supaya kita tidak ikut Islam yang talfik.
yaitu ketiga-tiganya dalam Islam yang talfik dan taklid ini selalu jadi pembicaraan dalam Islam itu. Jadi saya himbaukan kepada kelas 12 agama pada halaman 77 ini masalah judul itba, talfik dan taklid inilah mari kita teliti dulu. Jadi macam-macamnya taklid berapa? Ini banyak macamnya, taklid banyak macamnya, juga talfik banyak macamnya. Nah inilah kita bisa lihat pada halaman 78, 79 dan sampai halaman 80 ini. Nah inilah 3 lembar ini kita bisa teliti sendiri. Usahakan bisa ngopi dari buku paket yang ada di teman-temannya kalau yang belum itu. Nah inilah nanti saya kalau ada tatap muka insya Allah bisa hadir lagi kepada tatap mukanya untuk memberikan petunjuk terhadap anak kelas 12 yang kita jadi bahan ujian, bahkan bahan ujian yang ada dalam halaman-halaman berikutnya, bahan UAM, bahan UN, ini ada semuanya sudah di buku halaman-halaman berikutnya ini. Ya tanpa mempunyai buku bagaimana untuk bisa menjawab dalam ujian yang akan datang di dalam masalah UN, fikih dan UAM usul fikih ini. Marilah kita himbaukan untuk kita berusaha untuk memiliki daripada buku yang ada dalam buku paketnya ini. Nah itulah saya cuma himbaukan untuk banyak keterangan ini ternyata yaitu tatap mukanya saya melihat setelah ditanya hanya 1 orang 2 orang yang punya buku paket yang sudah saya kirim ini. Yang selain sudah hilang semuanya dari buku paketnya atau tak pernah dibuka. Ternyata saya setelah suruh buka pada pertemuan yang lalu itu, marilah buka halaman buku sekian. Ternyata noleh-noleh semuanya ada yang punya buku. Dan inilah bagaimana untuk memberikan materi-materi yang ada dalam usul fikih ini. Makanya diantaranya adalah buku usul fikih ini termasuk bahan UN di jurusan keagamaan. Makanya saya himbaukan kita usahakan dan kita terus belajar dari usul fikih yang telah saya berikan tuh. Dan tugas yang minggu yang lalu itu kelas agama lebih banyak yang belum ngirim tugasnya daripada yang ngirim, dan tidak ngirim tuh lebih banyak yang tidak ngirim tugas itu. Marilah kita himbaukan kepada kelas agama sebagaimana untuk pengisian rapot di semester genap ini. Waktunya tinggal 1 bulan kelas agama ini. Marilah kita isi semuanya dengan penilaian rapot di semester genapnya ini. Akhirnya saya tunjukkan seperti itu. Takut nanti ada yang menyesal, ada yang tidak lulus, dan bahkan beberapa anak yang tidak melaksanakan tugas sama sekali itu pada semester ganjilnya. Karena itu petunjuk saya kepada kamu kelas 12 agama semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.